anak muda zaman sekarang kagak sopan. Wow, primitif, seperti pesona dunia lama. Wow, pasti tata krama belum ditemukan di sini. Akhir-akhir ini gue tuh sering banget ngedenger keluhan-keluhan dari orang-orang yang bilang bahwa anak muda zaman sekarang itu kagak sopan cuy. Dan kayak kagak diajarin tata krama gitu sama sekolah atau sama orang tuanya. Bahkan ketika gue teliti, ada salah satu survei yang melakukan survei pada orang tua di seluruh dunia. 70%-nya bilang bahwa anak muda sekarang memang kagak sopan dibandingkan anak muda dulu. Dan sekarang udah banyak kasusnya ya yang viral karena ketidaksopanan. Gue mau ngebahas hal ini di video 1%. So, welcome to Psychology of Lifestyle, yang aspek-aspek di dalamnya adalah habit, dan tentunya yang bakal gue bahas kali ini adalah apa yang lo lakuin sehari-hari, yaitu etika dan manner, dan gimana cara kita bisa improve, terutama buat lo yang merasa mungkin belum belajar dari kecil. Simak sampai habis. Sebenarnya anak muda sekarang tuh benar-benar gak sopan gak sih? Well, bisa jadi iya. Ada satu penelitian yang meneliti 14.000 orang di berbagai macam negara untuk meneliti tata krama yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Dan lo tahu nggak, hasilnya tuh mencengangkan cuy. Karena hasilnya menunjukkan bahwa anak muda zaman sekarang itu tuh punya empati yang 40% lebih rendah daripada generasi sebelumnya. 30% itu tuh seringkali lupa bilang kata-kata basic kayak misalnya terima kasih, maaf. Jadi dibandingkan zaman dulu, ethics dan manner zaman sekarang itu memang jauh lebih rendah daripada yang sebelumnya. Bahkan kalau misalnya lu bilang ini hanya terjadi di Gen Z, ternyata ini juga terjadi di milenial cuy. 42% milenial itu ketika misalnya mereka naik kereta atau busway gitu ya, itu tuh mereka kagak mau cuy untuk ngasih tempat duduknya ke misalnya ibu hamil atau mungkin orang-orang yang memang butuh kursi prioritas. Kok bisa gitu ya? Dan kenapa? Pertama, egosentrik remaja. Jadi ya basically ya emang wajar gak sih, namanya juga remaja. Kenapa disebut egosentris juga karena kita merasa kita tuh yang paling benar gitu. Dan ketika orang lain bilang bahwa kita tuh nggak sopan, bahwa kita tuh salah, kita juga nggak bisa menerima itu. Alasan kedua adalah pengaruh lingkungan. Bisa jadi ya karena zaman semakin mengglobal gitu ya, globalisasi di mana-mana, dunia juga semakin bebas. Jadinya mungkin ada juga pengikisan pembelajaran dari orang tua maupun dari sekolah. Yang awalnya mungkin pembelajaran itu lebih strict, sekarang jadi lebih nggak strict. Mana ada sekarang murid yang dilempar pakai kapur gitu, mungkin sudah tidak ada. Tapi ternyata ada penurunan dalam hal ethics dan manner yang mungkin di rumah nggak terlalu diajarin karena orang tuanya bisa jadi sibuk main HP dan anak-anaknya juga jadi ngikutin sibuk main HP dan akhirnya jadi kebiasaan, dan teman-temannya juga melakukan hal yang sama, tambah juga dengan ngomong kasar dan lain sebagainya. Ya akhirnya beginilah situasi anak muda di zaman sekarang. Dan belum lagi memang anak-anak muda zaman sekarang itu lebih berani untuk speak up gitu ya, dan speak up ini adalah faktor yang terjadi karena aspek ketiga, sosial media. Komunikasi lewat media sosial dan juga internet ya, itu bikin kita jadi bisa berinteraksi sama banyak orang, bikin kita bisa sharing tentang apapun yang terjadi di sekolah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bikin kita jadinya jauh lebih mau untuk speak up. Apalagi dengan fitur anonimus. Ya kita bisa aja kan bikin second account, terus kayak curhat tentang pengalaman buruk kita misalnya di suatu event, atau kita pengen ngejek-jekin orang. Ya akhirnya itu bisa dilakukan di zaman sekarang. Dan ini juga sebenarnya bisa jadi bagus gitu ya, kalau misalnya ada orang yang berkuasa gitu ya, ketika masuk ke sosial media ya dia bisa di-cancel habis-habisan. Yang jadi pertanyaan adalah, emang gimana sih sopan dan santun, ethics dan manner yang seharusnya terjadi? Apakah ini tuh adalah hal yang wajar? Oke, kita bakal bahas di section kedua. Sebenarnya kalau bicara manner tuh sebenarnya bagian terkecil ya. Dan payung luasnya sebenarnya bisa dibagi dua, etika dan etiket. Dan manner itu sebenarnya merupakan bagian dari etiket ya. Dan kalau misalkan ditanya sebenarnya bedanya apa antara etika dan etiket, kalau etika mungkin kayak filsafat ya, atau panduan nilai moral yang bisa mengatur hidup kita kayak gitu, supaya kita bisa berperilaku baik, supaya kita bisa berperilaku harmonis ya, supaya ya peradaban ini ada peraturannya supaya kita bisa berjalan dengan harmonis seperti itu. Nah, kalau manner sendiri kan sebenarnya kan bisa dibilang sebagai sebuah tata krama. Nah, kalau
etiket dan manner itu dia cara praktisnya dan pasti berhubungan sama orang. Misalnya ada etika yang bilang kita harus berbuat baik sama orang. Sebagai manusia kita harus berperilaku baik dengan orang lain, sama manusia. Nah, etiketnya adalah bagaimana caranya kita berbuat baik kepada orang itu sendiri secara praktis. Misalnya bagaimana kita meminta tolong ke mereka, bagaimana kita meminta maaf ke mereka, bagaimana kita cara meminta bantuan kepada mereka, seperti itu. Dan biasanya semuanya itu payungnya adalah diri kita sendiri. Makanya ada yang disebut sebagai konsep keutuhan diri ya, atau self-fullness seperti itu. Sebenarnya konsep keutuhan diri itu simpelnya bagaimana kita menjadi diri kita sepenuhnya dan kita bisa menjalankan peran dengan sempurna sih. Jadi diri dan peran ini penting ya. Jadi basic banget supaya kita bisa menjalani konsep yang tadi, etika dan etiket ya, baik sosial maupun profesional. Jadi sebenarnya intinya adalah keutuhan diri, bagaimana kita bisa paham betul secara dalam bagaimana diri kita dan bagaimana peran kita, dan kita menjalankan itu baik di ranah sosial maupun profesional. Pernah sih, terutama mungkin di ranah profesional ya. Tadi kan soal awkward ya. Ternyata aku baru sadar berhadapan dengan orang pun yang punya background berbeda pun juga harus punya treatment yang berbeda. Let's say dulu aku memang lebih banyak kerja di Jakarta misalnya. Yang mungkin teman-teman tahu bagaimana pace kerja di Jakarta. Nah, setelah aku punya job di luar kota di Jakarta dan aku masih membawa styleku, masih membawa peranku di kota-kota lain dan tentu di orang-orang yang lain, di background yang lain, itu ternyata nggak bisa masuk gitu. Ternyata bagaimana aku nge-treat orang-orang berbeda gitu ya, berbeda behavior, berbeda tempat tinggal, itu pasti berbeda juga. Dan aku dulu banyak fail sebenarnya di sana. Dan kalau aku keluar kota misalnya atau keluar pulau, saat itu mungkin aku masih punya attitude yang sama, masih punya manner yang sama. Itu sebagian orang mungkin kasarnya ya, kesannya kayak kok ini orang kayak semrawut gitu, kok ini orang nggak punya sopan santun gitu. Padahal sebenarnya hal tersebut bisa jadi tidak apa-apa di sebuah tempat gitu ya, nggak apa-apa sebenarnya di sebuah situasi gitu. Tapi setelah itu akhirnya aku sadar nggak bisa kita pukul rata peran kita ya, atau apapun yang kita lakukan di segala tempat. Jadi gini, kalau kita ngomongin soal ethics dan manner, sebenarnya ini lebih dari sekedar aturan yang ngeribetin kita. Tapi justru ini juga bisa mendefinisikan dan bahkan menunjukkan seberapa beradabnya kita. Karena gini, ethics dan manner adalah ilmu yang sebenarnya berfokus pada orang lain kan. Gimana cara kita nge-treat orang dengan baik. Artinya, kita belajar untuk menghargai orang lain sesuai dengan porsi orang tersebut dan sesuai juga dengan fungsi saat acara-acara tertentu. Makanya ethics dan manner tuh banyak. Jadi buat lo yang nanya, kenapa sih kita harus nyium tangan orang tua? Kenapa sih kita harus bilang terima kasih, tolong, maaf? Kenapa sih kita mau ngelewat harus bilang punten? Kenapa sih buang sampah nggak boleh sembarangan? Ya karena ketika kita tidak melakukan itu, yang terjadi adalah chaos cuy. Coba bayangin kalau dunia gak ada etika, ya mungkin akan seperti video ini gitu. Beli apa, Bu? Beli bensin. Oh iya, bentar ya, Bu. Masih ada. Iya, bisa ada. Itu kembaliannya, Bu. Makanya gue bahkan berani untuk bilang bahwa kemajuan sebuah peradaban itu bisa diukur bukan hanya dari teknologi, dari sains, atau dari kemajuan ekonominya, tapi juga dari ethics dan manner yang diterapkan. Ya mungkin ini bakal jadi kayak kaum mendang-mending gitu ya, kayak mending negara ini, mending negara itu. Well, sebenarnya niatnya bukan kayak gitu, tapi kita coba lihat deh ya, negara tetangga kita yang mungkin cukup dekat, Singapura, itu berbeda banget lah dari ethics dan mannernya. Di mana-mana teratur. Bahkan kalau misalnya lu nggak ngantri, lu yang malu cuy. Kalau Anda tuh makanya sekali-sekali penerbangan ke luar negeri. Kalau attitude seperti itu pramugari berkata. Nah sekarang yang mau gue bedah adalah gimana sih kondisi realita ethics dan manner di Indonesia. Kalau kita melihat pada kurikulum di Indonesia itu sebetulnya itu sangat menjunjung tinggi ethics dan manner. Mulai dari upacara setiap minggunya, terus juga kita harus salam sama guru, kita juga ada pelajaran PPKN, Pancasila, bahkan ada pelajaran agama juga yang di beberapa negara itu nggak ada. Di level masyarakat pun udah cukup banyak lah, bahkan buat beberapa orang kagak perlu diatur, itu kita atur juga. Contohnya aja adalah Undang-Undang ITE. Itu kan sebenarnya ngomongin soal ethics dan manner di dunia internet, tapi dengan berbagai
berbagai macam edukasi, dengan berbagai macam produk hukum. Apakah iya ethics dan manner di Indonesia itu bisa dibilang baik? Well, gue sih secara subjektif enggak. Bahkan ya hampir tiap hari mungkin kita bisa ngelihat kasus-kasus viral yang berkaitan dengan ethics dan manner. Kok bisa sih kayak gitu? Kalau dari yang gue coba research, pendidikan kita itu kurang efektif dan kurang praktikal dalam menjawab permasalahan ethics dan manner di Indonesia. Gue sedikit cerita ya. Gue ngerasa dari dulu, dari sekolah sampai dengan di universitas, gue nggak pernah belajar soal gimana caranya untuk melakukan ethics dan manner ini di dunia bisnis. Contohnya misal, gue aja nggak tahu gitu dulu bahwa kalau nerima kartu nama, kalau misalnya orangnya udah kayak gini, pakai 2 tangan, nerimanya pakai 2 tangan juga. Gue kagak tahu dan akhirnya gue ditegor. Dan lu tahu nggak sih kalau lu ngejabat tangan tuh harus natap matanya, dan mungkin lebih baik kalau menjabat tangan itu diinisiasi oleh orang yang jabatannya misal lebih tinggi. Nah, gue tuh baru tahu hal-hal kayak gini ketika gue terjun memang di dunia bisnis dan dunia korporasi. Dan itu pun harus ditegur dulu. Itu kan semua adalah hal-hal yang praktikal dan akan bagus gitu kalau misalnya diterapin di dunia sekolah. Nah, hal-hal penting ini yang memang belum diajarin di sekolah. Dan kalaupun sudah diajarin, ya akhirnya ada juga sih oknum-oknum yang mensalahartikan arti-arti ethics dan manner ini pada senioritas yang sebenarnya kagak penting gitu, bahkan membahayakan. Ya bisa dibilang ethics dan manner di Indonesia itu masih banyak PR-nya. Nah, kalau misalnya gue ngomongin teknis, gue yakin video ini nggak bakal beres, cuy. Makanya di sini gue bakal nunjukin dan gue udah bikin worksheet-nya juga tentang 20 list basic manner yang harus lo miliki dalam kehidupan sehari-hari. Yang menarik adalah dari 20 list ini aja sebenarnya belum cukup. Kenapa? Karena nanti lo perlu belajar lagi. Bukan hanya yang terima kasih, minta maaf, tolong gitu. Itu kan basic banget. Masih banyak lagi konteks-konteks khusus. So, ya gue saranin memang untuk belajar lebih lanjut. Kalau lo tertarik bisa ikut webinar di Life Skills ID dan 1%. Konteks-konteks lainnya kayak gimana? Manner di dunia internet, ngejokes yang keterlaluan dan tidak keterlaluan tuh kayak gimana? Jadi tanah pertama di dunia. Jadi dunia ini dari Big Bang jadi Bandung. Bandung. Saya mau Bandai. Saya ada gedung sate nggak waktu itu? Oh, belum ada. Apa yang lu share dan gak boleh lu share. Manner saat nongkrong. Nongkrongnya di mana udah beda mannernya. Nongkrong di warkop ya beda etikanya dengan lu nongkrong di restoran fine dining. Ada juga manner ketika lu lagi ketemu klien, ngobrol sama atasan. Dan juga manner yang berbeda di setiap lokasi, daerah, dan setiap budaya. Itu banyak lagi yang belum gue sebutin yang harus kita pelajari secara teknis. Dan ini juga bisa kita lihat dalam konteks yang baru-baru ini terjadi, Piala Dunia. Kan baru-baru ini rame banget ya, Qatar versus berbagai negara-negara barat ya, negara Eropa. Ini kan pertanyaan yang ethics dan manner banget. Boleh nggak sih kita promosi LGBT gitu di negara Islam? Pertanyaan ini bisa lo jawab masing-masing sih ya. Kita bisa lihat pertanyaannya kan sederhana, meskipun jawabannya susah. Kalau ini kita skip mempelajarinya di sekolah, ya jadinya banyak dari kita kan yang nggak bisa melihat aspek abu-abu nih dari ethics dan manner, terlalu hitam dan putih. Nah, ini kan adalah hal yang perlu kita pelajari. So, setelah tadi kita membahas banyak kajian ya, apakah benar anak muda itu sekarang nggak sopan? Jawabannya adalah cenderung benar. Meskipun relatif juga sih, karena ya manners dan etik akan terus berubah. Yang dulunya dilarang bisa jadi sekarang nggak dilarang, dan yang dulunya dielulukan, yang dulunya dilaksanakan, bisa jadi sekarang malah tidak boleh. Ya intinya adalah gimana cara kita memperlakukan orang lain dengan baik. Gimana cara kita memperlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan oleh orang lain. Well, tapi kalau lo mau belajar tentang ethics dan manner ya, lo bisa ikut webinar Life Skills Series yang diadain oleh Life Skills ID dan juga 1%, yang mana salah satu topiknya adalah ethics dan manner. Selain itu, kita juga udah nyediain grup komunitas. Kalau yang ini gratis gitu ya, silahkan masuk aja untuk berdiskusi di sana. Dan thank you udah nonton videonya sampai habis. Kalau misalnya lo mau support, lo bisa membeli produk-produk 1% di 1%.net, atau lo juga bisa join membershipnya 1%, mulai dari 10.000 aja gitu ya. Lo bisa dapetin banyak benefit dan perks. Gua sih berharap lo bisa support terus, karena dari bisnis itulah kita bisa bikin konten-konten bermanfaat ini secara gratis di YouTube ya. Oke, akhir kata semoga lo bisa kebantu dan semoga ethics dan manner kita semua bisa meningkat. Akhir kata gue Evan 1%, well, thanks.